Yes, diberondong pertanyaan. Ini pertanyaan sampean api oleh hadiah. Bab hadiah saya durung keluar iki, belum keluar jan. Nggih, yes. Kalau meminjamkan itu hubungannya dengan penolong agama Allah. Sik, saya kurang jelas apa? Tadi judulnya itu kan meminjamkan bisa surat Al-Hadid ayat 8. Iya, meminjamkan, Allah dipinjemi. Ya. Nggih. Apa ada hubungannya dengan menjadi penolong agama Allah? Otomatis dong. Mohon maaf ya. Ya. Ada hadis qudsi begini, hadis. Saya tidak hafal teks Arabnya, tapi terjemahnya begini, Ibu. Terjemahnya begini. Nanti di padang mahsyar itu ada calon penghuni neraka. Mereka ditanya sama asisten Allah bernama para malaikat. Allah tidak jauh dari situ. Mereka yang calon ke neraka belum masuk. Asisten atau Allah, kenapa saya masuk neraka? Saya pelaku sholat, saya puasa, saya haji, saya umroh dan lain sebagainya. Ya, dijawab oleh petugas. Ketika aku, Allah, ketika aku waktu itu kelaparan, kamu tidak pernah hadir untuk memberikan bantuan untuk supaya saya kenyang. Ketika waktu itu saya kedinginan, kamu tidak pernah datang untuk memberikan selimut kehangatan. Ketika aku sakit, kamu tidak pernah hadir untuk menjenguk supaya aku segera sembuh. Begitu. Oke, baik. Sampean tangkap bahasanya. Terus orang ini bertanya, Tuhan, panjenengan kan zat yang maha kaya. Lah kenapa jenengan kok sakit? Jenengan kok lapar? Jenengan kok kedinginan? Ketahuilah bahwa orang-orang kismin, understand kismin? Miskin. Orang-orang yang miskin, duafa, para orang-orang pinggiran, itu ngapunten, di atas namakan, mohon maaf, sama dengan bolone Allah. Jadi Allah mempresentasikan dirinya menjadi miskin. Kenapa tidak kalian bantu? Anda umroh 16 kali, tapi tetangga di balik rumah Anda reyot, Anda tidak pernah mau tahu nasibnya. Di tempat lain, malam itu ulang tahun, kekenyangan gak iso tidur. Di sebelahnya gubuk reyot kelaparan, gak iso tidur karena kelaparan. Yang dosa, yang kekenyangan. Satu tidak pernah mau tahu, dua tidak pernah diundang. Katanya sing kaya, aku ngundang sing miskin itu berpikir 16 kali. Kenapa Pak? Aku khawatir ketularan miskin. Terakhir, ada orang halim 6 bulan. Dia kena keluknya sate dari di bawah angin. Ya, aku tolong ya, baunya yang di bawah angin, bawah angin ini kok menggoda saya. Tolong sampean parani. Aku nempel satenya 10 apa 20 begitu. Setelah diparani, didatangi, ternyata oleh ibu yang anak 3 ini, tidak tahu suaminya kemana, tapi yang jelas suaminya tidak nampak waktu itu. Maka dia sedang ngipasi, ya begitu. Bu, kalau dijual saya nempel terserah harganya berapa. Istri saya nyidam. Kata ibu tadi ngomong begini, Bapak mohon maaf, daging sapi ini halal buat saya, haram buat Anda. Bapak ini penasaran, kok bisa begitu Bu terjemahnya? Sebab daging ini keldai dikali mati menjadi batang. Saya olah, sebab saya tidak bisa beli daging. Anak saya kelaparan. Jadi untuk saya darurat, boleh.
Tapi untuk Anda haram. Bapak ini pulang, nemu istrinya, Dek, tidak boleh, secara agama tidak boleh. Dijelaskan seperti itu. Padahal 3 bulan lagi dia mau berangkat haji. Ini kisah dari Mesir. Akhirnya duit yang mau dimasukkan berangkat haji itu total dibrokno sama orang tadi itu, sekaligus bikin rumah. Jadi dia tidak berangkat. Itu judulnya dalam tulisan haji di depan rumah, tapi mabrur. Tapi haji yang ke Mekah pulang mabur. Anda bisa nangkap? Oke? Yes. Silakan, ada pertanyaan. Pak, Nggih. Jadi kalau kan perkiraan kita tuh kalau namanya menolong agama Allah itu begini Pak, misalnya ya membuka masjid, membantu hafid Quran kehidupannya dan sebagainya. Kita tuh berpikirannya seperti itu Pak. Kemudian misalnya kita adanya baca Quran, kita ngajak orang baca Quran, ayat dan ini gimana Pak? Sudah ya? Baik. Paksa saya harus hapus di sini. Ya. Ibu berbuat kebajikan atau baik dibagi 2. Ada yang urusan pribadi, ada yang berefek sosial. Ya. Kalau Anda membangun masjid di tukokno boto semen, ya berdiri sebuah bangunan. Ya, berdiri sebuah bangunan. Yang sosial. Jadi ini iya, tapi ini jangan ditinggal. Yang sosial, bagaimana orang itu supaya ke masjid? Tak punya sarung, belikan sarung supaya bisa ke masjid. Bagaimana Mbok Na itu tidak pernah subuh ke musola atau ke masjid, atau sholat subuh gak sempat, sebab dia ngejar gara-gara mari subuh nyaur Bang Titil. Apa ini tidak perlu diselesaikan? Jangan dibantah dulu. Masjid Joko Karian Jogja, saya sudah ke sana 3 kali. Mohon maaf ya, uangnya hasil 1 bulan itu dinolkan. Jadi tidak pernah ngendap saldo, dinolkan, selalu nol. Masjidnya biasa, sangat biasa. Tapi kalau sholat subuh seperti Jumatan. Sepeda motor hilang diganti, mereknya apa tadi itu? Diganti. Sandal hilang diganti. Cuma Pak Samsul pas rono istri hilang itu yang sakit diobati. Sudah ya? Baik. Sudah ya? Baik. Kalau sholat jamaah di sana tiap 6 bulan dijedul, ditarik, karena sholat jamaah pakai gini, ceklock. Itu di rating, dinilai selama 6 bulan. Siapa yang terbaik absennya itu berangkat umroh plus sak sangune. Kalau puasa tiap hari ada minyak 1 liter sama beras 2 kilo. Kalau tidak tiap hari, 2 hari sekali. Yang dengan masjid jaraknya 1 kilo, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur itu 1 kilo. Yang sudah terdaftar dan layak diberi tiap hari kalau Ramadan. Ya Allah, kotak ini kotak, ya kotak Palestina, kotak berarti khusus Palestina. Duafa janda yatim di sini, bangun masjid di sini. Saya sampai gedek-gedek. Tempat wudhu ada 3. Allah, ada standar, ada buta, ada berkebutuhan khusus. Allahu Akbar. Karena ada penghasilan di sana. Sebentar Bu, iya. Dinolkan tadi itu loh, yang menyebabkan oleh Allah diganti terus. Ibarat angin sirkulasi. Masjid kita itu ngendap sampai 300 sampai setengah miliar deh. Marbotnya itu sambat ke saya, Ustadz 6 bulan mana aku mulai nanggone Madiun. Kenapa? Aku tak tani aja. Iya.
Aku ndok kene 20 tahun. Pancet. Sampe dibayar piro njaga masjid ngene? 1.250.000. Antara lain itu, antara lain. Uangnya ratusan juta, ngendap di bank. Ibu gambaran, tapi gak persis 11-12. Sampai duwe banyu dijarno ae. Suwe iki ana jentik-jentik penyakit. Paham? Kecuali diputer, banyunya mengalir. Bahasa Arabnya jariyah. Mengalir itu jariyah. Jariyah. Berputer, ketemu sawah, ketemu tambak, airnya ini bermanfaat. Tapi nek ngendap, ndok kono ana kodhok, ana percil, ana ulo, ana jentik-jentik, iya, begitu. Joko Karian. Ada lagi saingannya sekarang. Minus malah, Pak. Kenapa? Ada lagi masjid seperti Joko Karian, Eh, Ngawi. iya. Dia kasnya malah minus. Iya. 180 juta. Iya. Karena udah dibujukan barang fisik. Oh, fisik. Iya. Ya. Tapi insya Allah tidak ada masjid yang sampai digadaikan, tidak ada kok. Selalu ada jalan keluar kok. Iya, Serius itu. Makanya dia yakin tuh minus Yakin iya. 180 juta. Nanti akan terpenuhi. Betul. Makanya Joko Karian tidak mengembangkan fisik yang begitu wah dan bukan. Ya iki lho dampak sosial iki lho sing diurus itu. Dampak sosial itu diurus. Oh, waktu gerhana matahari total tahun berapa? Oke? Tahun berapa gerhana matahari total? 2000 berapa? Gerhana matahari total. Ya. Posisi ada 2 kali gerhana matahari total. Ya. Sebelum 2000, setelah itu 2012 atau berapa begitu ya. Kami sedang di Joko Karian. Waktu itu sedang studi banding di sana. Kami habis sholat subuh, kami tidak pulang ke hotel karena di situ langsung ada sholat gerhana. Kami di situ. Ya Allah, saya tidak mau di sop depan atau tengah, saya paling belakang. Sambil pengamatan saya nulis. Sholat gerhana itu nyaris Pak Samsul seperti sholat id, orang berduyun-duyun. Ya ono polisi, ya ono satpam, ya ono sing jogo karena berduyun-duyun. Berarti ribuan ya di masjid itu, di Masjid Joko Karian. Ya jalan ditutup, enggak nututi. Iya. Apa yang terjadi? Habis sholat gerhana ada pengumuman tidak boleh pulang. Sebab ada kacang hijau sama ketan hitam juga campur kacang hijau di KI Dodo santen. Semuanya dapat. Ya Allah. Kalau hari Sabtu khusus ibu-ibu untuk belajar bikin kue, didatangkan ahlinya, didatangkan. Iya. Jadi di sana tidak boleh umat atau penduduk negeri yang jamaah di masjid goblok atau tidak berpenghasilan, tidak boleh. Harus diburui supaya pinter dan bisa mandiri. Begitu. Ya Allah. Ngapunten yang ngelola anak-anak cabang Muhammadiyah di Jogja. Tapi masjid itu bukan semata-mata Muhammadiyah, bukan. Jelas? Ya. Jadi targetnya Pak Samsul sholat subuh seperti Jumatan. Targetnya itu baru berhasil. Jelas ya? Masjid kita kubahnya gawedinya luar biasa, notok kailok. Tapi sing sholat subuh itu imame madhep namburi, rapatkan dan barisan ya wong telu. Karo imame wong papat. Dan ini terjadi di Semarang. Masjid yang pakai kubah koyok Madinah. Besan saya di Semarang. Aku subuh ndok kono. Tapi saya ketinggalan sholat jamaah dengan setempat. Aku nggawe sop dhewe. Tak intip nang ruangan utama ana wong papat, imam karo gawedenya dan bagusnya bukan main. Apa ini? Apa? Cuma botol ditumpuk nggawe kubah selesai. Lah yang dibangun manusianya, efek sosialnya. Jadi Joko Karian tadi itu ngekei lengo, ngekei beras itu supaya ngundang koniku rinio. Sebab sing ngekei masjid bukan khayalah sholat bengok tok tapi ono wujud efek sosial. Allahu Akbar. Ono wujud efek sosial. Allahu Akbar.
Ini yang sangat kita harapkan. Begitu. Iya. Ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi untuk for education, lit tarbiyah, kanggo pendidikan, untuk kita semua. Saya sudah menjadi pelaku, makanya aku nih ngomong sodok tete. Apa pelaku itu? Saya ini punya Baitul Mal, nama almarhumah ibu saya, Baitul Mal Al-Musyrifah. Nanti tanggal 3 April pencairan di rumah saya. Orang-orang yang saya tunjuk, sudah saya data, mereka dapat pencairan dana Baitul Mal, satu orang 3 juta kali 30 kali 30 orang. Ada yang satu orang paling gede 12 juta karena untuk ternak kambing. Bagaimana caranya Pak Musa? Orangnya sudah saya tunjuk, sudah ada survei yang membuktikan. Bagaimana cara mengembalikan 3 juta, yang rata-rata 3 juta, dikembalikan 10 kali, berarti tiap mengembalikan 300 ribu, kadang diindil-indili 2.000, kadang 5.000, kadang 10.000, terserah. Itu hak jenengan sebagai ucapan terima kasih buat orang yang meminjam. Jadi kalau sampean pinjam sesuatu kepada siapapun, tolong nek balekno ditambahi martabak, tak kulite duren, kulite tok tapi ne ya. Itu sebagai bentuk wujud ucapan terima kasih. Tidak pun tidak apa-apa. Malah karena 3 April nanti itu 13 Aprilnya sudah Ramadan, biasanya saya kasih hadiah yang mau pinjam ke Baitul Mal punyaan saya dan keluarga. Apa? Pak Samsul, biasanya tak kasih parcel. Nilainya hampir 100 ribu. Sing gelem nyele. Iya, begitu antara lain. Paham ya? Ini kan saya bertindak yang sosial. Dan ada yang BPKB mau disekolahkan. Saya suruh narik dengan pinjaman saya, tarikin. BPKB awakmu tambah kena riba, awakmu uripe tambah syoro. Begitu. Saya mencoba kecil-kecil untuk menyelesaikan. Nasabah saya atau orang yang pinjam ke saya sekitar 29 sampai 30. Tak kumpul saya kasih pengajian. Begitu. Jelas ya? Begitu. Makanya saya sodok tete ngomong sebab saya pelaku wis ngelakoni sejak 2011. Baitul Mal saya ini berdiri. Jelas? Ya. Jadi mohon maaf, Anda itikaf di masjid boleh, baik. Tapi bagaimana Anda setelah itikaf itu melihat sanak saudara yang kebetulan menjelang Ramadan ngapunten rokok iku wis 6 tahun gak ganti-ganti. Sampeyan jarno ae ta. Sementara di rumah ono rokok 16. Pertanyaan, rokok 16 sampeyan menjelang maghrib meninggal. Pertanyaan, Anda yang jawab. Rokok itu milik siapa? Menjelang maghrib Anda meninggal. Rokok 16 itu milik siapa? Kurang 4, milik calon istri baru. Siapa kalau begitu? Gak bermanfaat. Nek 16 sampean infakkan 6 ikut mendampingi di alam barzah. Sampeyan nek kendel 10 ditukokno bakul gado-gado sing iki sing waduh. Ustadz gak sholat, justru sampai kayak rokok cek gelem sholat. Itu kan pancingan. Biar mau sholat, semula sholat. Nah, Allahu Akbar, Subhanallah. Imamnya kalau Ramadan kan dari Timur Tengah semua. Katanya kalau imam lokal, kotak infaknya itu sedikit, paling 5 juta. Tapi imam dari Timur Tengah, itu malam itu bisa 15 sampai 20. Tiap malam. Jadi rahasianya Joko Karian selalu memberikan saldo itu dinolkan, tidak pernah diendapkan. Tapi balik mana? Dibuat balik mana? Dibuat balik mana? Semakin dibuat semakin banyak. Itulah rahasia rumus Tuhan. Subhanallah. Anda dulu SMA, SMP kan diajari matematika, itu rumusnya kan ada 4 itu ya, ada perkalian, ada penjumlahan, ada minus, ada pembagian.
Persoalannya ketika Anda jadi orang, sudah dinikah oleh siapa begitu, sing iki lupa. Anda minta ini tok. Kali plus supaya cek soge. Dikurangi untuk zakat infak kepada mbokna, dibagi kepada ndak mau. Kali ini ndak mau. Kenapa ndak mau? Hartanya kurang. Hartanya kurang. Iki lho bareng dadi wong gak tau dilakoni. Biyen waktu SMA kanggo kabeh papat iki. Sing ana mek loro tok. Allahu Akbar. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Yuk. Bagaimana menyikapi hidup di dunia yang fana ini, Ustaz, untuk dapatnya kita dapat bermanfaat kelak di kemudian hari. Apa yang amalan-amalan apa yang bisa kami lakukan untuk menjadi lebih baik? Saya kasih rumus ya, step by step. Sodok dipeksa titik pitakompi. Duwe 10.000, sampean kekno 1.000. Mulai sekarang dipeksa titik. Dipeksa titik. Ini gak dipeksa, setane ndok kene iki amit-amit. Ya Allah. Bapak, standar itu gimana ya Pak? Sebentar, ya. Riyoyo Jumatan ndok masjid sebentar lagi mau tarawih. Kotak liwat, seret. Kotak liwat, kadang ono rodoi, oke? Kotak liwat. Bolongannya adik cilik pisan. Kotak liwat. Dompet utawa sak. Buka. Sudah ya? Baik. Kecekel 50.000. Tek kecekel. 50.000 ono setane. 50.000 ngomong ngene. Ojo aku po'o. Sebab gawe nyicil kudung nang Mbak Erna. Pindah 20.000 ngomong, ojo aku po'o, jagani engko nek ban gembos, jagani ban gembos. Ketemu 5.000, lah engko nek butuh ngompo, butuh parkir. Ketemu 1.000, lho 1.000 lho kadang sik bengok. Por ketemu 500 gambar ketek pisan sing model uang lawas, paham? Saya punya tapi gak tak gawa gimana? Gambar ketek yang lama, oke? Baru ketek gak ngomong belas dincepno, pluk, iya. Guru saya almarhum Allahumma yarham Ustadz Abdurrahim Nur mengatakan, Ustadz, nanti gambar ketek 500 dilebokno kotak infak oleh ganjaran, oleh ya awakmu meneh ndak kono dikerakoti karo keteke. Syarat untuk amal diterima ada dua. Syarat amal supaya diterima ada dua. Satu, ikhlas. Dua, bendanya dicintai. Nek 500 sampean wis gak pira seneng nemen ya gak le apa-apa. Nek ikhlas tapi barangnya gak dicintai. Tapi nek 50.000 ikhlas, bendanya dicintai wong 50.000. Iya. Bagus. Ini syaratnya. Ibu, itu emat itu lak ponakan sampean. Menemben apene poso sunat. Iya Pak Musa, iya. Ya nang omahku ya tak kei 20.000 wong matai kok iya. Hanya memandang sebelah mata. Jeremat nang bulik rek dikek mek 20.000 tok tapi ke 200 tapi ora ngono iya. Terus ibu punya dalil begini. Ustadz, nek 200.000 aku berat. Gak sepiro ikhlas. Tapi nek 20.000 gak sepiro disenengi, aku ikhlas. Ini loh setannya memberi itu. Jadi mohon maaf, bukan ikhlas tok. Tapi bendanya dicintai. Dua ini gabung. Include gak bisa dipilah, gak bisa dipilih. Jadi satu. Nek iki 500 gambar ketek nemen ikhlas wong kare nyobokno tok wong dhuwit iku bolak-balik ndok celana kaumbah ping selikur wisan. Wis beketek. Nemen ikhlase, tapi dicintai. No, berarti gak duwe apa-apa. Gak oleh apa-apa. Bapak, berarti kita tidak boleh
terlalu gini Pak. Satu contoh saya sendiri Bapak, kan udah sendiri ya Pak. Apakah gini Pak, kan saya seperti saya misalnya, saya berpikiran kalau toh nanti pada saat kita tidak tahu ya, mudah-mudahan sehat terus ya Pak. Saat sakit saya harus punya persediaan tidak merepotkan anak saya. Dengan begitu saya tidak boleh terlalu apa ya istilahnya boros atau gimana gitu ya Pak ya. Nah kalau mengeluarkan tetap aja mengeluarkan, tapi ada porsi apa ya, nggak Ada batasannya. ada batasannya gitu Pak. Teman kepada anak-anak saya juga, yang anak-anak saya ini swasta semua, penghasilan juga tidak tentu pokoknya. Nah sehingga saya tuh ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu sehingga tidak bisa mengeluarkan apa ya seenaknya sendiri. Walaupun kalau toh nanti suatu saat ada ini mengajukan begini, saya masih bisa mengeluarkan, masih bisa gitu. Tapi tidak bisa apa ya selos mungkin gitu ya Pak. Karena pertimbangan itu saya hidup sendiri, sudah ada penghasilan yang ya istilahnya ya gitulah Pak pokoknya. Sudah ya? Baik, saya jawab. Kalau ada pertanyaan dijawab semampu saya. Oke ya? Baik, saya jawab. Memang kelas iman kita sampai di situ saja. Masih sebatas di situ. Ya kita lakukan, tidak apa-apa. Tapi insya Allah kalau rapot itu sudah 6,5, 6,5. Atau paling tidak mendekati 7. Tidak apa-apa, sudah. Masuk surga sudah. Masuk surga. Cuma jangan minta VIP. Paham ya? Jangan minta VIP. Ya. Jangan minta VIP. Kalau sahabat Nabi, tak tunjukkan zaman. Kalau sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu berlebihan. Ya, nah. Sebentar, karena imannya sudah di atas rata-rata. Dalam Al-Quran sendiri ada loh Pak, tidak boleh berlebihan. Saya tahu, tapi kembali lagi tergantung posisi keimanan. Dalam konteks apa tidak boleh berlebihan itu. Oke ya, baik. Sahabat Nabi ketika pulang habis Isya, ya ditanya sama Rasul, siapa di antara kalian yang mau angkat tangan? Saya punya tamu dari luar kota ini. Tolong siapa yang memberikan makan malam ini? Begitu. Ya, saya Rasul. Saya. Diajak tamunya pulang. Iya. Dia tanya sama istrinya, Dek, ada makanan berapa porsi? 1 porsi kanggo jenengan. Baik. Keluarkan 2 piring. Begitu keluar lampunya dimatikan. Untuk dirinya piring kosong. Untuk tamu piring penuh 1 porsi. Malam itu ya yang sana senggor-senggor bisa tidur, yang tidak makan tuan rumah tidak bisa tidur. Lapar karena megangi perut. Begitu sholat subuh pada Rasulullah, ya, bagaimana kamu? Sudah saya rambut dengan baik Rasul? Ya. Saya baru kan diberitahu bahwa kamu sudah dicatat di surga. Apa tidak sosial? Pak, kalau semuanya disambung dengan ayat Al-Furqan. Al-Furqan ayat berapa? 6. Yes, sekarang jenengan terjemahkan. Oke? Silakan. Ini sebenarnya nyambungnya ke ayat 63 ya Pak, ke Ibadur Rahman. Kalau 67-nya kan langsung begini, ketika kamu berinfak menghamba Tuhan yang Maha Pengasih, para orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Jadi gimana? sudah ya? Baik. Al-Furqan 67. Mungkin maksudnya Ibu, bisa disambung ke sana. ya, Ibu, Al-Quran kita ini untuk orang TK playgroup bisa. Berarti dibunyikan, dapat pahala. Untuk kelas keimanan Al-Quran sekali waktu berbicara, untuk kelas standar, tapi masuk surga. Karena nilainya 6,5 sampai 7, standar. Sahabat tadi itu nilainya sudah nyaris perfect, 9 ke atas. 9 ke atas. Ketika ada perang, Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku serahkan total. Sama Nabi diralat. Lah untuk persiapanmu, saya punya Allah dan punya Rasul. Begitu Abu Bakar. Tapi akhirnya, kalau tidak salah keputusannya, ada sebagian yang masih supaya Abu Bakar untuk kelanjutan hidup. Bagaimana Utsman? Utsman separuh. Separuh.
Ibu, nah kalau separuh itu tidak masuk ayat itu, Bu. Karena ini kelasnya di atas. Kelasnya di atas. Kalau itu ayatnya Berarti kalau yang seluruhnya. kalau seluruhnya, mohon maaf, itu kan dikisahkan. Berarti Utsman itu kepingin supaya dengan Rasul super VIP, VIP, surganya. Paham ya? Saya kasih gambaran biar gampang, cik mudeng, cik dong. Surganya Rasul itu begitu nyetek kepingin air hangat, itu otomatis cetek air hangat. Nah ini surga kelas 6,5 tadi itu leren nyupet kompor, ngerti ya? Itu gambaran. Tapi sing penting mulbu swarga masih ada emperan. Bagaimana menggapai VIP itu tadi, Pak? Ibu menggapai VIP, mohon maaf, ya. Dari sisi puasa dulu, dari sisi puasa. Tolong jangan pernah melupakan Senin dan Kamis. Tolong jangan pernah melupakan biat. Tiap bulan ada 3 hari. Tolong jangan pernah melupakan Syawal. Tolong jangan pernah melupakan 10 Muharram. Tolong jangan pernah melupakan 9 Dzulhijjah. Sekali waktu itu semua, Bu, ini semua hampir minggir karena diganti Daud. Saya belum pernah Daud. Tapi kalau ini insya Allah belum pernah Daud. Kalau malam bangun. Dan kalau malam jenengan jangan ikuti TVRI, RRI bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia jam 12 malam lebih 1 menit pagi. Keliru, khotok. Quran mengatakan bangunlah sepertiga malam. Lah malamnya kapan? Karo subuh kurang 1,5 jam, sepertiga malam karo subuh. Nurut agama, subuh itu baru pagi. Paham ya? Jangan nurut bahasa Indonesia. Iya. Pergantian waktu nurut agama maghrib, bukan jam 12 malam nurut Nusantara. Bukan. Jelas? Ya. Jam 2:15 atau 2:30 atau 2:30. Jelas? Kalau saya bangun lu 1:30, ya saya belum, gak baru ngantuk, nyambung nang subuh ki gak baru ngantuk. Nah nek ngantuk bablas saya ngejar sunnah ngucul lo wajib lah yo tambah iya. Paling ganteng itu 2:30. Itu pun ndak langsung wudu saya. Iya. Yang ngeleki tremos, gawe apa sing nganget dhisik ta apa ngono iya. Terus di situ saya nyimpen kurma sukari. Gini Bu, Allahu Akbar. Kurma sukari karo didampingi kopi anget, Allahu Akbar. Insyaallah. Masya Allah. Terus nguniku sampean berpikir, kok iso kurma ndok Timur Tengah, kopi ndok nukur gunung, saiki iso ndok nggone meja. Apa gak sampean syukur? Paham ya? Bagus. Begitu. Ayo, pertanyaan lagi. Ya monggo. Bapak, untuk Salat apa? Salat apa? tahajud Nggih. itu baca Quran gitu boleh enggak? Boleh, sampai Qur'ane mau sampean gak hafal sampean templekno nggone ono. Iya. Ternyata dengan begitu lama-lama jadinya hafal, Pak. Boleh. Setelah hafal baru Iya. lepas. Sing soro disenggol kucing. Sing soro lampune mati. Kelemahannya itu kucing utawa lampu mati. Kelemahan. Oke? Boleh. Serius boleh. Cuma nek iso ojo salat wajib, salat sunnah saja. Ya tahajud. Tahajud itu tidak mesti 11 loh ya. Sampai 5 boleh. 7 boleh. Hanya 7 rakaat boleh. Tidak harus total. Jelas ya? Karena capek, tidak sampai 11. 7 atau 9, syukur 11. Tidak apa-apa. Kalau misalnya ketiduran Pak, tapi masih belum azan, kayaknya kita perkirakan waktunya hanya bisa witir gitu. Iya, witir saja. Saya sering gitu. Tak delok loh. Nah kok 3:30? Ya witir saja. Karena subuhnya kan 4:12. Untuk witir 3 masih nututi. Terus gini Pak, banyak saran yang saya pernah dengar itu gini. Setelah Isya, kamu boleh kok witir. Boleh. Tapi Pak, misalnya orang yang sudah terbiasa tahajud, insya Allah tidak pernah meninggalkan. Nggih. Apa
apakah juga dia harus setelah isya itu witir gitu Pak? Karena kalau dia udah kontinu dan istilahnya bisa apa ya? Aku bisa kok, Pak. Nah witirnya ya tetap aja witir sesudah tahajud gitu Pak. Sudah ya? Baik. Mohon maaf, Anda biar tidak salah paham. Witir itu tidak harus mesti paling belakang. Bisa depan, bisa tengah, bisa diapit, bisa terakhir. Bisa diapit. Tengah-tengah dia. 2, 3, 2. Kan diapit. 2 dan 2, 4. Ditambah 3, 7. Boleh diapit. Cuma ini gak umum. Saya sering, kalau tidak Ramadan, witir di depan. Saya. 3, 2, 2. Boleh. Hanya khusus Abu Bakar, ya Abu Bakar mengatakan, saya khawatir kalau nanti malam tidak bisa bangun, maka habis sholat isya, sholat 2 rakaat ba'da isya, langsung saya witir. Tapi nanti malam nek bangun, bukan witir lagi, tapi 2 yang genap. Umar, saya tidak ikut Abu Bakar, sebab saya malam bangun. Jelas ya? Ya tergantung mana. Yang penting witir atau tahajud, witir dan tahajud, sing penting mari isya. Hanya tidur itu namanya afdol, didahului tidur namanya afdol. Oh, sampean suwengi melekan, tur yo kebetulan gak iso ngantuk sebab dulur kumpul kabeh. Apa malam itu ndak ada tahajud, ndak ada witir? Ada apa ndak? Ada, iya, ada. Iya, ya sesudah isya sebelum subuh. Jelas? Subuh itu pagi. Subuh 1 menit, lebih 1 menit sudah pagi. Bukan malam lagi. Berarti hanya afdolnya aja. Iya, tapi ya sing enak panjenengan mari tidur iku anu Ibu, menghasilkan power, tenaga. Ya, dengan catatan ojo langsung wudu. Kalau saya gelei tremosku mau karo kurma sukari. Iya, sampean siap sukari. Bagus. Serius ini. Sampean gak iso tuku yang ajwa, yang rutop, ketiga sukari. Bagus. Allahu Akbar. Temenan, iya. Sukari itu kalau sampean orang lama, sukari atau rutop itu sama dengan sawo kecik. Hampir sama dengan sawo kecik. Karo rutop begitu. Tapi mahal. Mahal, adanya di Ampel begitu. Oke, matur nuwun ya. Matur nuwun, saya tutup dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.